Allah Ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh." Quran Surat Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, pakaian yang tidak menyerupai lawan jenis. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dan bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara. Demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang kebanci-bancian dan para wanita yang kelaki-lakian. Dan Nabi juga bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Yang ketiga, menyerupai pakaian orang kafir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut. Disebut menyerupai orang kafir jika suatu pakaian menjadi ciri khas orang kafir. Adapun pakaian yang sudah menjadi budaya keumuman orang, tidak menjadi ciri khas orang kafir, maka tidak disebut menyerupai orang kafir walaupun berasal dari orang kafir. Secara umum, adab-adab khusus bagi wanita juga kita harus mengetahui. Yang pertama, menutup aurat wanita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuanmu dan istri-istri yang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Quran Surat An-Nur ayat 31. Nah, ulama Hambali dan Syafi'i berpendapat dari ayat di atas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh. Sedangkan ulama Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, Wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Selanjutnya, yang kedua, kainnya tebal dan tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, lebar dan longgar. Juga sama, menutup aurat. Nah, dan batasan aurat lelaki adalah pusar hingga lutut. Berdasarkan hadis yang ada dari hadis riwayat Al-Baihaqi, yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat. Nah, dan hadis semisal ini banyak sekali, namun semuanya tidak lepas dari kelemahan. Namun demikian isinya diamalkan oleh para ulama. Bahkan Al-Albani mengatakan hadis-hadis tentang batasan aurat ini walaupun semuanya tidak lepas dari kelemahan, namun sebagainya menguatkan bagian yang lain. Karena di dalamnya tidak ada perawi yang mutaham atau tertuduh pendusta. Nah, maka lelaki tidak boleh menggunakan celana pendek yang memperlihatkan pahanya. Yang kedua, tidak memakai emas. Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dan kalangan umatku, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Itu dari hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, tidak memakai sutra. Laki-laki muslim dilarang menggunakan pakaian dari sutra. Barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lainnya memakainya, namun ia tidak memakainya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, hendaknya tidak isbal. Isbal artinya menggunakan pakaian yang panjang melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya. Nabi SAW bersabda, kain yang panjangnya di bawah mata kaki, jubah dan semisalnya. Nabi SAW bersabda, kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka. Beliau juga bersabda,
Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong. Mungkin itu sedikit tentang etika berpakaian dalam agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.